Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayu Silpiani Musli. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara membuat template admin menggunakan Bootstrap. Oke, untuk langkah pertama kita buka web browser untuk mendownload template adminnya. Kita cari saja SP Admin 3, kita pilih yang paling atas. Setelah itu ini ada tampilan dari dashboard. Kita akan coba untuk melihat dashboardnya terlebih dahulu. Oke, di sini ada beberapa menu yang nantinya menu-menu ini akan kita ubah dengan menggunakan software dari Sublime Text. Nah, di sini juga ada desktop preview, ada tablet preview. Bisa dilihat ini adalah tampilan dari tablet preview, ini tampilan dari mobile preview. Oke, langsung saja kita download dari file Bootstrap. Setelah file Bootstrap terdownload, file tersebut berbentuk zip, maka daripada itu kita harus ekstrak file tersebut. Oke, seperti biasa buka file dari download, kemudian ada file dari Bootstrap, klik kanan, kemudian ekstrak to. Ya. Oke, filenya sudah terekstrak. Untuk langkah selanjutnya kita buka dulu exam pp-nya. Ini sudah di start ya. Oke, untuk selanjutnya kita buka dari file Bootstrap yang telah kita ekstrak tadi. Nah, ini adalah isi dari file Bootstrap. Oke, untuk folder yang 3 ini kita copy saja. Oke, untuk selanjutnya kita ke exam pp, kemudian ke heterodox, kemudian kita buat folder baru. Kita bisa tulis saja di sini folder dari tugas. Folder yang tadi kita telah copy, di sini kita bisa pastekan di folder tugas. Oke, langsung saja kita akan melakukan proses pengeditan. Di sini kita buka saja Sublime Text Editor. Untuk selanjutnya kita ke file, setelah itu open folder. Kita buka folder yang di htdocs tadi, ke folder tugas. Di folder tugas ini kita buat file baru. Kita beri nama index.php. Untuk file dari index.php ini berguna untuk mengkoneksikan data kita atau codingan kita nanti agar bisa terkoneksi ke server melalui exam pp. Nah, ini merupakan dari file index yang tadi kita buat. Untuk langkah selanjutnya kita buka file dari Bootstrap, kita cari saja index.html. Setelah itu kita bisa klik kanan. Kita akan coba open with Sublime Text. Untuk codingan ini kita bisa ctrl-A, kemudian kita copy saja ke index.php yang tadi kita buat. Oke, paste, kita bisa close. Setelah codingan tadi di copy paste ke index.php yang file kita buat, nantinya file tersebut dapat kita koneksikan ke server melalui browser. Oke, langsung saja kita buka dari Microsoft Edge atau dari browser kita, kemudian kita ketik saja di sini localhost/tugas. Ini adalah database atau data yang kita buat, yang mana data ini nanti kita akan ubah isinya melalui Sublime Text Editor. Pada software ini nanti kita akan lebih mudah untuk melakukan proses pengodingan, yang dimana kita bisa merubah, mengedit, menambahkan, atau melakukan beberapa pengodingan dengan mudah, karena di sini otomatis kita dapat tidak perlu mengetik satu persatu kode dari program tersebut. Oke, bisa dilihat di sini kita sudah isi dari folder index.php dengan kode program yang di dashboard tadi atau di file Bootstrap yang telah kita ekstrak tadi. Di sini kita bisa merubah dashboard SP admin. Kita akan coba ubah menjadi aplikasiku.
Setelah title dari dashboard kita ubah menjadi aplikasiku, yang nantinya nama dari tampilan template kita menjadi aplikasiku, sedangkan tadi tampilannya bernama dashboard. Oke, untuk ceknya kita bisa lihat dengan merefresh dari localhost ini. Oke, ini sudah terubah menjadi aplikasiku. Kita coba untuk merubah dari Start Bootstrap menjadi aplikasiku juga. Oke, untuk merubahnya di sini ada navigasi brand. Kita ubah title dari Start Bootstrap menjadi aplikasiku. Untuk lihat apakah terubah, tidak, kita refresh localhost tadi. Oke, di sini sepertinya sudah terubah. Kita akan coba mengubah dashboardnya menjadi home. Untuk melakukan proses pengubahan, langkah-langkahnya itu sama seperti tadi kita mengubah di aplikasiku. Kita cari di sini title dari dashboard. Oke, kita bisa hapus, kemudian kita ganti dengan home. Kemudian kita tidak lupa kita save terlebih dahulu. Kita cek di aplikasiku, kemudian refresh. Oke, ini dashboard tadi sudah kita ubah menjadi home. Untuk selanjutnya saya akan coba melakukan pengubahan dari Start Bootstrap. Oke, kita ke software dari Sublime Text. Kita cari di sini Start Bootstrap. Pada Start Bootstrap saya akan mengubah dengan nama saya sendiri karena ini adalah tampilan dari login. Untuk selanjutnya saya akan merubah atau menghilangkan dari menu add-ons, yang dimana menu add-ons sendiri adalah tampilan dari chart dan juga tables yang ada di dashboard atau template dari aplikasiku. Oke, jika sudah, kita akan coba untuk melihat apakah terubah atau tidak. Oke, refresh. Oke, menu dari add-ons itu akan hilang karena kita tadi sudah menghapusnya. Oke, di sini kita ubah dari layers atau tampilan layers ini menjadi data dari mahasiswa. Karena di sini saya akan coba untuk membuat suatu sistem akademik dari Universitas Pelita Bangsa. Untuk selanjutnya kita cari layers, kita ubah menjadi data mahasiswa, yang dimana pada tampilan data mahasiswa ini kita akan tambahkan kelas dan juga jurusan. Untuk melihat apakah data mahasiswa ini terubah atau tidak, kita bisa lakukan refresh terhadap dashboard aplikasiku. Oke, ini sudah terubah ya. Ini kita ubah fix menjadi logout. Langkah-langkahnya itu sama seperti tadi. Di sini kita cari saja fix, kemudian ubah menjadi logout. Oke, selanjutnya kita ubah statistik navigation dan juga like setup menjadi kelas dan juga jurusan. Setelah itu kita ke logout. Di sini ada authentication dan juga error. Di sini kita hilangkan dari authentication dan juga error. Oke, kita cari dari authentication dan juga error. Oke, nah ini authentication. Kita coba untuk menghapusnya. Setelah itu kita refresh. Di sini authentication dan juga error di tampilan atau menu logout ini sudah kita hilangkan. Untuk selanjutnya kita akan ubah dashboard menjadi selamat datang di sistem akademik Universitas Pelita Bangsa.
Kita lihat tampilan dari dashboardnya apakah terubah atau tidak. Kita refresh. Oke, bisa dilihat di sini sudah terubah. Untuk selanjutnya kita akan coba menghilangkan dari card ini atau tampilan card atau kartu di dashboard ini. Kemudian saya akan mengubah dari tampilan data table dari example ini, kita akan menghapusnya. Setelah dihapus akan seperti ini. Kita akan coba di sini copyright at user website, kita akan ubah menjadi copyright dari Universitas Pelita Bangsa, karena di sini kita membuat suatu sistem dari akademik suatu universitas. Oke, ini ada tampilan dari dashboard kita. Kita ke data mahasiswa. Di sini ada kelas, kita klik. Di sini kita bisa lihat belum terkoneksi. Untuk mengkoneksikannya kita buat file baru yang bernama kelas.php di Sublime Text, yang dimana nantinya ini akan kita koneksikan data dari kelas ini. Untuk selanjutnya kita hapus, kemudian ke indeks ini, index.php, klik kanan, kemudian copy, kemudian kita simpan di kelas.php ini. Oke, jika sudah, kita bisa linkkan dari kelas.php ini. Oke, di sini kita dari layer statistik HTML kita ubah menjadi kelas.php, yang mana nantinya saat kita sudah linkkan kelas.php ini di dashboard, nanti saat kita klik dari kelas ini nanti tidak error. Oke, untuk mencobanya apakah link ini sudah terkoneksi, kita bisa klik kelas. Oke, ini sepertinya sudah terkoneksi. Setelah itu kita ke jurusan, kita ubah seperti tadi saat kita mengkoneksikan kelas. Sebelumnya kita harus buat file terlebih dahulu. Di sini filenya itu jurusan.php, yang nantinya kita linkkan juga jurusan ini agar saat kita klik dari jurusan ini tidak terjadi error. Setelah ini kita akan coba untuk melakukan copy paste saja dari codingan kelas.php ke jurusan.php. Lalu kita ubah dari layout CDNet like HTML ini ke jurusan.php. Lalu kita ke kelas.php, kita ubah lagi dari layout CDNet menjadi jurusan.php. Oke, kemudian kita refresh, kita buka data mahasiswa ke kelas dan juga ke jurusan. Ini sepertinya linknya sudah terkoneksi. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah membuat database di phpMyAdmin bernama akademik. Di akademik ada tabel jurusan dan juga kelas. Oke, kita ke aplikasiku, kita refresh. Sebelumnya saya sudah menambahkan tabel seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita buat file baru yang bernama koneksi.php, yang dimana ini untuk mengkoneksikan database kita dari phpMyAdmin ke aplikasiku atau template dari Bootstrap tadi. Untuk selanjutnya kita
buat codingan untuk mengkoneksikan database kita ke template Bootstrap tadi. Di sini kita bisa klik dari PHP. Di sini kita buat variabel dari koneksi sama dengan mysqli_connect. Kemudian kita buat nama dari localhost kita. Setelah itu root. Kemudian password kita, jika tidak ada password kita bisa lewat saja seperti ini. Kemudian database yang kita buat. Di sini saya buat database dengan nama akademik. Setelah itu di sini cek koneksi. Kemudian if jika. Kemudian mysqli_connect_erno. Kemudian di sini kita bisa ketik saja echo. Koneksi database gagal. Setelah itu di sini mysql_connect_erno. Untuk selanjutnya kita akan coba apakah koneksi.php ini benar-benar terkoneksi antara database kita dengan template aplikasiku. Kita klik saja di sini. Jika putih atau tidak ada tulisan sama sekali, itu artinya database kita sudah terkoneksi dengan template dari aplikasiku. Oke, setelah itu kita masuk kembali ke index.php. Untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk mengubah tabel dari kelas, yang dimana kita bisa melakukan perubahan di php_myadmin, maka kita bisa juga merubahnya di template aplikasiku. Untuk selanjutnya kita ubah menjadi ID jurusan, kemudian nama jurusan dan juga opsi. Kemudian kita ke aplikasiku, kita refresh. Nah, tabel ini sudah ada ID jurusan, nama jurusan, dan juga opsi. Setelah itu kita akan buat codingan untuk mengkoneksikan agar nantinya kita bisa melakukan perubahan di php_myadmin, maka bisa terkoneksi juga ke template dari aplikasiku. Selanjutnya di sini untuk mengkoneksikan database kita ke aplikasiku, kita bisa ketik saja php
Setelah itu di sini kita bisa ketik saja include. Kemudian kutip koneksi.php. Kemudian kita di sini ketik saja variabel dari data sama dengan mysql underscore query. Kemudian di sini variabel dari koneksi. Kemudian select. Setelah itu di sini kita tambahkan bintang atau tanda bintang from dari database atau tabel kita. Di sini tabel kita adalah jurusan. Kita bisa ketik di sini jurusan. Kemudian while. Setelah itu di sini kita masukkan variabel dari D atau data. Lalu kita masukkan dari mysql underscore page underscore array. Kemudian kita masukkan variabel data. Oke, setelah itu kita hapus dari Donna Snyder, Customer Support, dan juga New York. Lalu kita masukkan codingan dari PHP, echo, variabel 1. Kemudian di sini kita ketik saja lagi PHP. Setelah itu untuk variabelnya di sini variabel dari D. Untuk variabel D kita isikan saja di sini ID underscore jurusan. Untuk selanjutnya kita bisa ketik PHP di sini, kemudian echo, kemudian variabel D. Kita masukkan nama underscore jurusan. Untuk variabel D, kita harus sesuaikan antara database yang kita buat di phpMyAdmin dan juga kita buat di Sublime Text ini. Mulai dari huruf kapital maupun huruf-huruf kecil itu harus sama persis seperti database yang kita buat di phpMyAdmin.
Oke, selanjutnya kita buat wrap dulu. Di sini kita bisa tambahkan dari hashtag, kemudian kita tambahkan edit, setelah itu kita bisa tambahkan wrap kedua, yang di sini wrapnya itu kita beri nama saja hapus. Setelah itu kita jangan lupa untuk save agar kita bisa mengkoneksikan database ini. Oke, jika sudah kita coba apakah ini terkoneksi atau tidak. Kemudian refresh. Oke, di sini untuk tabel dari jurusan sepertinya sudah terkoneksi. Oke, setelah itu kita akan coba menambahkan value 2. Kemudian di sini kita ke arsitektur saja. Ke aplikasiku lagi, kita refresh. Nah, ini ID jurusan, nama jurusan itu sudah sama, yang artinya ini sudah terkoneksi antara database di PHPMyAdmin ke template dari Bootstrap aplikasiku. Oke, untuk tabel jurusan sepertinya kita contohkan 4 saja. Kita ke kelas, kita akan coba untuk membuat tabel dari kelas. Untuk meminimalkan durasi, kita copy saja di jurusan ini, kemudian kita simpan di kelas.php. Oke, kita tinggal ganti saja jurusan ke kelas. Setelah itu kita lihat dulu dari tabelnya apa saja. Kelas di sini ada ID kelas dan juga nama kelas. ID underscore kelas, nama underscore kelas. Kita samakan huruf besar atau kecilnya sesuai dengan database yang kita buat di PHPMyAdmin. Nah, jika tulisan kita berbeda dengan tabel, maka itu tidak akan terkoneksi. Kemudian kita ubah dari title tabel jurusan ke tabel kelas. Setelah itu dari tabel jurusan ke kelas juga. Kita hanya ubah titlenya. Oke, coba kita refresh. Oke, di sini sudah ada tabelnya ya. Oke, setelah itu di sini kita tambahkan ID kelas ke insert. Setelah itu di sini untuk value-nya 2, untuk nama underscore kelasnya di sini TI18D4. Oke, setelah itu kita refresh. Nah, ini ID kelas, nama kelas ini sudah ada 2, kemudian kita tambahkan lagi value 3. Di sini AS menandakan
arsitektur. Kita di sini ketik saja kelas dari AS, kemudian 18 D2 go. Setelah itu kita lihat lagi di template-nya, kita refresh. Oke, ini sudah menjadi 3. Oke, untuk di home ini sudah terkoneksi, di data mahasiswa pun sudah terkoneksi tabel. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.